Halo semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan singkat sebuah storage NVMe dari MSI dengan speed di atas 3300 MB per second dan harganya cuma Rp800.000 aja. Ini dia MSI Spatium M390 500 GB. Yuk kita mulai. Alasan saya beli SSD ini karena murah, kenceng, dan garansinya 5 tahun. Bisa murah karena banyak pedagang yang jual SSD ini, dimana mereka dapat dari hasil beli bundling sebuah VGA. Kita awali dari kemasan terlebih dahulu. Boxnya warna hitam keemasan dengan gambar produknya itu sendiri. Nggak ada klaim kecepatan baca tulis di boxnya seperti di brand-brand yang lain. Untuk bentuk dan form factornya, ini NVMe dengan form factor 2280. Artinya dia punya lebar 80 mm dan panjang 220 mm. Interface-nya tentu aja udah pakai NVMe yang punya satu coakan. Lalu ada stiker bertuliskan MSI Spatium di situ. Dan ini adalah board dengan tipe single sided, jadi cukup aman buat yang mau pasang cooler NVMe. Nggak harus mikirin pendinginan dua sisi, karena biasanya sebuah motherboard mainstream yang udah ada heatsinknya itu hanya untuk bagian atasnya aja. Untuk spek, kapasitas ada di 500 GB, controllernya pakai Phison E15T, flash memory 3D NAND, untuk form factor M2 2280 seperti yang udah disebutin tadi. Interface pakai PCIe Gen 3 X4 NVMe 1.4. Compatibility tentu aja udah backward compatibility, bisa di running di Gen 3, Gen 2, bahkan Gen 1. Untuk sequential read, klaimnya dari MSI up to 3300 Mbps, sedangkan write-nya ada di 2300. Untuk durabilitas, nggak tahu kenapa MSI klaim nggak pakai TBW, tapi pakai MTBF, yaitu di 1,5 juta jam. Untuk garansi di 5 tahun sebelum TBW-nya habis. Agak membingungkan karena durability pakai MTBF sedangkan garansinya pakai TBW. Tapi ya udahlah, semoga awet aja. Toh juga 5 tahun. Oke, kita langsung aja pasang ke PC untuk install Windows. Sebelum dipasang, kita lepas dulu NVMe lama yang masih nempel. Dan kita pindah heatsink dari Jonesbo yang terpasang di NVMe lama ke MSI Spatium saya. Biar lebih aman, suhunya kalau nanti kita pakai, mengingat form factor yang saya pakai di PC saya adalah form factor Mini ITX. Nah, untuk pengujian kali ini spek PC yang saya gunakan, prosesor pakai Core i3 10105F, RAM pakai 2x8 running di 3200, Mobo pakai ASRock B560 HTX, PSU pakai Corsair SF600. Sebelumnya saya akan install Windows terlebih dahulu, driver serta aplikasi yang sehari-hari saya pakai kayak Office, Adobe Premiere, Adobe Audition, browser, aplikasi monitoring dan sebagainya seperti layaknya PC yang kita gunakan sehari-hari. Yang mana ujung-ujungnya bertujuan untuk mengetahui berapa kecepatan ini NVMe saat diisi dan digunakan untuk real life harian. Untuk benchmark sintetis, Crystal Diskmark NVMe terisi di 14-15%. Di profile default kita dapat read di atas 3300, hampir nyentuh 3400, dan write-nya di 2400-an. Dan itu bagus karena lebih tinggi dari klaim pabrikannya. Di Crystal Diskmark ada juga profile real world dengan mix read di 70% dan write di 30%. Kita dapat di 2154 untuk read-nya, lalu write sedikit lebih tinggi di 2374. Sedangkan untuk mix kita dapat di 1762. Untuk suhu kerja yang saya dapat di casing Mini ITX sekitar 48 derajat. Ternyata lumayan anget juga walau udah dikasih heatsink ya, mungkin karena form factornya Mini ITX. Selama pemakaian sekitar 10 harian saya nggak menemukan hal-hal aneh kayak speednya ngedrop atau suhu yang terlalu panas di NVMe ini. Oke, lalu untuk siapa NVMe ini?
Content creator kah, gamer kah, atau untuk siapa? Menurut saya ini NVMe cocok buat siapapun yang pengen merasakan performa NVMe kencang dengan harga yang bisa dibilang cukup murah. Saya dapat cuman di 800.000, speed rate-nya udah kencang hampir di 3.400-an dan garansinya juga 5 tahun. Buat kalian yang masih pakai SSD SATA dan masih pakai prosesor atau MOBO yang hanya support NVMe Gen 3, ini bisa jadi opsi upgrade yang harusnya akan membuat performa PC kalian akan lumayan meningkat. Atau yang udah pakai NVMe tapi ukurannya kecil, ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kalian upgrade. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thanks sudah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.